setting goal supaya kemudian itu bisa menjadi kenyataan. Betul. Jadi setting goalsnya betul-betul harus setajam mungkin sampai Anda tahu ini berkelanjutan di 1000 tahun yang akan datang gitu. Seru gitu. Jadi kami pernah ada nih di satu kelas Mami, kita lagi setting goals. Kebetulan dia ustadz, mohon maaf, berat kan dia, pertanyaan-pertanyaan itu begitu mengganggu dia sampai dia kayak orang ayan. Ini apa namanya, tremor. Tremor itu sampai ada yang mengira ada yang dia ada dimasuki atau apa gitu. Saya bilang enggak, biarin aja, nanti saya bantu biar dia selesai. Jadi yang seperti itu gitu. Jadi kita harus paham who we really are di dalam kehidupan ini, sehingga pada saat kita setting goalsnya nggak ecek-ecek gitu. Begitu goalsnya udah dapat, nanti kita rapihkan. Kita rapihkan, kita cari bagaimana caranya kita capai pelan-pelan, baru bisa kita proklamirkan ke semesta gitu. Baru kita biarkan malaikat yang ngatur gitu. Nah, saya sekarang tertarik gini, kalau nanti Mami mau break dulu sebentar? Enggak, oke. Sekarang gini, jadi Mami kan tadi pernah bilang, aku juga pernah Mas Hendra berada pada kondisi yang pas-pasan banget gitu. Sampai sekarang semuanya serba berlimpah, punya ini, punya itu gitu. Kayak natap Mami itu kayak orang nggak ada beban hidup gitu loh. Nah, saya ingin tahu tips yang bisa dibagikan ke teman-teman, sehingga teman-teman yang memang berangkatnya dia minus, ya, atau dia punya hutang dan lain sebagainya, itu dia masih punya ekspektasi nih, masih punya semangat bahwa kondisi hari ini tuh bisa terlewati dengan baik begitu ya. Nah, gimana nih tips yang ingin dibagikan ke teman-teman? Tips saya tuh begini, kesadaran bahwa you are always perfect. Walaupun kamu sekarang di dalam rekening kamu cuma ada sedikit dan lain sebagainya, tapi begitu kamu menyadari bahwa aku sempurna, sekarang saat ini aku selalu sempurna. Jadi kita percaya bahwa apapun yang dilewatkan di dalam kehidupan kita ini, gini loh ya. Jadi saya selalu bilang enlighten moviegoers, penonton sinema yang tercerahkan. Kita pergi nonton kan, kita lihat tuh film tuh ya, wih seru banget tuh, atau sedih kita ikut nangis apa segala macam. Kita keluar dari sinema terus kita bilang gila filmnya keren banget ya, tapi dalam hati kita tahu it's only a film, ya kan? Sekarang bayangkan kalau Anda itu layarnya film apa aja boleh lewat, tapi you are the screen yang tidak akan mungkin ada gambar yang lewat kalau screennya nggak putih, nggak bersih. So apapun yang lewat, gambar apapun, screen ini ada di situ. Gambar apapun, mau dia sedih, mau dia gembira, mau dia happy, kita lewatkan aja screennya. Nanti kalau kita paham betul bahwa kita adalah screennya itu cahayanya dari dalam. Tidak mungkin akan ada film kalau nggak ada screennya. So kesadaran bahwa kita screennya, jadi kita lagi miskin nih, ya nggak apa-apa gitu kan, bahwa aku sekarang miskin tapi aku sempurna. Diterima. Miskinnya diterima karena miskinnya nggak dilihat sebagai miskin. There are so many things. Kalau kamu misalnya gini, kayak saya bilang tadi, saya nggak punya mobil, rumah ngontrak gitu ya, tapi bahagia. Jadi saya bilang oke, kita nggak punya mobil, berarti tapi kita harus ke pasar nih. Terus suami saya bawa backpack, jalan kaki 1 jam ke pasar. Kita isi ini backpacknya pakai belanjaan kita 1 minggu. Terus on the way home kita mampir dulu massage, cari tukang massage yang nggak terlalu mahal. Nah, kan abis massage kita makan siang, abis makan siang kita mampir minum kopi gitu. Abis minum kopi kita pulang jalan kaki sampai rumah udah jam 5, berangkat jam 9 pulangnya. Selama perjalanan itu bahagianya luar biasa.
Jadi harus diinjeksi laughter. Makanya mami tuh terkenal tukang ketawa gitu ya. Ahli mengelola ketawa. Diinjeksi laughter, diinjeksi happiness, diinjeksi gratefulness gitu. Jadi apapun keadaanmu saat ini, saat engkau tahu bahwa itu sudah sempurna untuk kamu di detik ini saat ini oleh whatever namanya itu ya, yang sudah ngasih, semakin ikhlas ya istilahnya orang ya, semakin surrender, semakin mudah hidup Anda makin lama makin terperbaiki. Jadi penting juga dong kita menghadirkan glory from the past begitu ya, supaya kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, merasa bahwa diri kita berharga. Nggak usah dari pas, saat ini. Saat ini. Okay, kalau dari pas nanti jatuhnya kita yang saat ini aja. Biarpun kamu saat ini dalam keadaan yang kata orang sangat miskin, tapi kalau kamu tahu bahwa sangat miskinmu itu sudah sempurna adanya untukmu, di titik ini sudah dikasih kemiskinan itu sebagai sebuah kesempurnaan, maka nanti kita lihat itu letting in apa aja gitu. Jadi enlightened moviegoers ya kita. Oh nggak apa-apa lah ya, boleh lewat silahkan lewat gitu. Nah pada saat kita punya keluarga, entah itu adik, entah itu anak, pasangan, yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu nih, sesuai dengan yang kita idealkan gitu. Misal anak kok begini. Bisa nggak kita kemudian apa ya, semacam kayak ya melakukan apa supaya kemudian dia benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Misal anak nakal atau yang lain-lain lah, bisa digeneralisir case-nya itu. Sebenarnya kita adalah satu kesatuan yang utuh. Ya sebenarnya sih pada saat kita paham bahwa tidak ada separation kan menjadi seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyakiti orang lain kalau kita tahu pada saat saya menyakiti orang itu sama dengan saya menyakiti diri saya sendiri. Pada saat kesadaran itu kuat, kan nggak ada nih yang namanya perang. Nggak ada nih namanya ini punyaku, ini punyamu gitu. Nggak ada, orang kita punya, kita bersama gitu. Kesadaran bahwa kita adalah satu itu yang harus pelan-pelan kita bangunkan di diri kita, di generasi kita berikutnya, supaya kita meninggalkan generasi-generasi yang paham siapa dirinya. Apa yang kita bangun? Orang yang saling menyayangi kan, yang tidak akan bermaksud jahat kepada orang lain, karena kalau dia jahat dia akan menyakiti dirinya sendiri gitu. Saya melihat ini akan terjadi. Cinta lebih tinggi daripada agama sebenarnya. Apa? Cinta lebih tinggi daripada agama. Semua agama itu sebenarnya esensinya cinta. Semua. Kalau dipahami secara benar, kalau kita menghayati dalamnya, bukan permukaannya. Gitu. Pertengkaran itu terjadi karena kita masih di level permukaan. Kalau masih level permukaan itu kayak air sungai bergejolak. Makin ke bawah, di bawah nggak goyang. Gitu. Jadi harus belajar sampai ke bawah. Tips untuk naik level kesadaran bagaimana? Ikut kelas saya. Ya teman-teman, nanti kita akan bikin kelasnya Mami Anissa supaya teman-teman bisa naik level kesadarannya begitu. Karena ini testimoninya banyak banget dari teman-temanku semua, makanya aku jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini.